Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Fauziah, salah satu pembimbing tantangan literasi dan numerasi Leksambedas tahun 2025 dari SDN Narawita 1, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review dari majalah Hibar yang telah saya baca dengan menggunakan teknik Fishbone. Apa sih teknik Fishbone itu? Jadi teknik Fishbone itu adalah salah satu cara untuk menganalisis suatu masalah atau penyebab dalam suatu cerita. Kemudian dianalisisnya menggunakan 5W dan 1H. Nah, ini adalah Fishbone yang telah saya buat. Kita mulai saja. Jadi di dalam Fishbone ini terdapat unsur yang tadi yang telah saya katakan, yaitu 5W dan 1H. Judul dari cerita yang saya baca yaitu menyoal tentang karya wisata. Kemudian penulisnya itu adalah David Riyadi, Kepala Sekolah SDN Bojong Kunci 3, Kecamatan Pamengpeuk. Kemudian penerbitnya itu adalah majalah Hibar Independen, Leksambedas edisi khusus literasi tahun 2025. Jadi apa sih yang ada di dalam artikel tersebut? Tentang metode karya wisata yang dapat digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran di sekolah. Namun, metode karya wisata ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama di orang tua. Kemudian when itu kapan, yaitu tentang kapan sih metode karya wisata ini dapat digunakan, yaitu ketika materi-materi tertentu yang dimana siswa perlu dibawa langsung agar lebih relevan lagi dengan materi yang diajarkan. Kemudian kapan sih pro kontra ini terjadi? Jadi sekarang itu sedang hangat diperbincangkan mengenai karya wisata ini karena dinilai membebankan orang tua. Kemudian why atau mengapa metode karya wisata ini memberikan pengalaman langsung bagi siswa dalam memahami kehidupan beserta permasalahannya. Namun, metode karya wisata ini dinilai yang tadi itu membebankan orang tua karena biaya yang dibutuhkan cukup besar jika metode karya wisata itu jaraknya lumayan jauh. Kemudian where atau di mana, yaitu di lingkungan sekitar sekolah atau tempat edukasi yang menunjang materi pembelajaran. Tentunya tadi ya, di mana karya wisata itu dapat dilaksanakan. Kemudian siapa saja sih kalau misalkan yang terlibat ketika metode karya wisata itu digunakan, yaitu tentunya pihak sekolah, ada guru dan kepala sekolah dan orang tua. Kemudian siswanya juga pasti terlibat. Nah, yang terakhirnya how itu bagaimana, yaitu karena metode karya wisata itu membutuhkan perencanaan yang matang. Kemudian sekolah juga harus memperhatikan keselamatan siswa saat melaksanakan kegiatan karya wisata. Sebenarnya tujuan dari metode karya wisata itu sangat banyak manfaatnya, tetapi ada juga kekurangan yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan karya wisata di sekolah. Nah, tujuan dari karya wisata itu juga harus jelas karena biasanya unsur rekreasi lebih mendominasi daripada tujuan utamanya. Jadi biasanya itu misalkan kalau tujuan dari metode karya wisata itu kurang jelas, maka biasanya unsur rekreasinya itu yang lebih mendominasi. Kemudian tadi kenapa sih siswa harus dibawa langsung ke tempatnya agar siswa lebih memahami materi yang dipelajarinya, kemudian siswa dapat terjun langsung, kemudian juga siswa dapat meningkatkan kreativitasnya. Namun kembali lagi, jika sebenarnya tidak perlu jauh, contohnya saja yang dalam artikel ini, metode karya wisata yang dapat digunakan yaitu misalkan kita mempelajari tentang struktur pemerintahan, jadi kita bisa membawa siswa tersebut ke pemerintahan terdekat seperti aparat desa, seperti itu. Nah, kemudian hikmahnya apa sih
dari artikel atau cerita ini, yaitu metode karya wisata bermanfaat bila tujuannya jelas. Kemudian harus terjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekian presentasi hasil review majalah Hibar yang telah saya baca menggunakan teknik Fishbone. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.